Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada saudara semua, kepada kita semua. Oleh sebab itu mari responi, mari kita percayai firman Tuhan ini benar adanya. Mari kita datang kepadanya dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur oleh karena firman-Mu senantiasa meneguhkan kami, memberi kami pengharapan, menguatkan hati kami. Sehingga kami tidak perlu menyerah dengan semua permasalahan, semua persoalan dalam dunia ini yang kami alami, yang kami hadapi. Seberat apapun Tuhan peduli. Oleh sebab itu kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami letih, kami lesu, kami berbeban berat. Ada situasi yang tidak terkendali yang seringkali membuat kami menjadi tertekan, menjadi stres, membuat kami bingung bagaimana mengatasinya. Tapi kami sangat percaya dalam hadirat-Mu, di dalam Engkau kami semua akan mengalami kelegaan, kelepasan, karena Tuhan mengangkat beban kami dan Tuhan mengarahkan kami untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi dengan cara yang benar, yang mendatangkan sukacita dalam hidup kami semua. Bapa, kami rindu untuk mendengar suara-Mu, kami rindu untuk bisa mendengar firman-Mu. Beri kami hati dan pikiran yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang yang namanya kepemilikan, seringkali ini menimbulkan ketegangan bahkan konflik di dalam relasi antar suami istri atau kakak adik dalam persahabatan. Kalau bicara tentang hak kepemilikan, ada banyak yang akhirnya hubungannya menjadi rusak. Apalagi kalau kepemilikan itu terkait dengan aset yang besar, terkait dengan warisan yang besar, membuat keluarga menjadi pecah, persaudaraan menjadi rusak gara-gara hal itu. Oleh sebab itu kita perlu merenungkan firman Tuhan hari ini tentang pentingnya kita mengerti bagaimana kepemilikan itu selalu terkait dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan membaca Alkitab kita dari Yosua pasal 15 ayat 20 sampai 63. Kalau kita lihat perikop ini memuat daftar tentang batas-batas wilayah yang Tuhan berikan kepada setiap suku, terutama keluarga besar Yehuda. Suku Yehuda mendapatkan milik pusaka dengan batas-batas wilayah yang jelas, baik di selatan, di utara, di timur maupun barat. Tuhan juga menetapkan mereka punya batas wilayah yang jelas untuk kota-kotanya, untuk desa-desa yang ada di dalamnya. Semua itu diberikan Tuhan supaya mereka bisa mengelola wilayahnya dan tahu itu miliknya. Karena itu miliknya, mereka harus mengelolanya dengan baik. Mereka harus mengaturnya dengan baik dan mereka punya sikap yang benar dengan wilayah-wilayahnya orang lain. Milik yang mereka tempati itu, milik pusaka yang Tuhan berikan kepada mereka itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya mereka harus menyikapinya dengan cara yang benar. Sangat menarik kalau kita lihat perikop ini setelah di ayat 20 dimulai dengan inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kemudian ada daftarnya panjang dan di ayat 63 di perikop ini dikatakan begini. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus
itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Saudara-saudara, Tuhan ternyata masih memberi ruang bagi suku lain itu ada di wilayah-wilayah yang diduduki orang Israel. Itu bagian dari Tuhan ingin menguji hati mereka, menguji kesetiaan mereka, menguji iman mereka. Ada sesuatu yang ternyata bisa mengganggu hidup mereka. Tetapi Tuhan berpesan dalam banyak pasal yang kita baca di Alkitab, Tuhan selalu berpesan supaya mereka tidak mengikat perjanjian, supaya mereka tidak nikah campur dengan suku-suku yang ada di tanah Kanaan di masa itu. Itu pesan Tuhan supaya mereka tetap hidup kudus, supaya mereka tetap hidup murni. Mereka melakukan penyembahan yang murni, tidak bercampur dengan penyembahan berhala yang ada. Sayangnya ada terjadi banyak kegagalan. Banyak umat Israel akhirnya mengikuti mereka, terpengaruh dengan mereka, mengikat perjanjian atau menikah campur dengan mereka. Itu yang jadi fatal. Padahal Tuhan memberi mereka batas-batas wilayah, kemudian Tuhan mengizinkan terjadinya keadaan di mana suku lain pun, suku setempat masih ada. Itu menjadi sebuah ujian, menjadi sebuah proses pemurnian dan pembentukan iman dan karakter umat Israel. Sayangnya banyak terjadi kegagalan. Melihat hal ini, kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran penting. Kenapa Tuhan aturnya seperti itu? Kan lebih enak kalau semua disingkirkan. Tetapi orang Yehuda tidak bisa kalahkan suku Yebus itu. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak membela? Kenapa Tuhan tidak memberi mereka kemenangan seperti kisah-kisah yang lain? Tuhan menguji. Dari sini kita bisa mendapatkan beberapa pengajaran penting. Yang pertama, Tuhan ingin lewat perikop ini kita belajar bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita sehat. Kita patut bersyukur dengan pekerjaan kita. Kita patut bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita patut bersyukur untuk bakat, untuk potensi, untuk jabatan, untuk kekayaan. Kita patut bersyukur untuk karunia rohani. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani. Kita patut bersyukur karena kita boleh menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Pelayanan di gereja, kita patut bersyukur untuk kesempatan-kesempatan seperti ladang yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengaktualisasikan diri, untuk mengembangkan diri kita, untuk menjadikan kita berhasil dalam hidup ini. Kita patut bersyukur untuk semuanya. Tetapi bukan berarti setelah itu kita bisa hidup sembarangan, tidak tertib dan mengabaikan ketetapan Tuhan. Tuhan uji. Ada masalah lewat berkat yang Tuhan berikan dengan rumah tangga, dengan jabatan, dengan kekayaan. Ada kalanya Tuhan izinkan ada masalah masuk di rumah tangga kita. Ada masalah masuk di pekerjaan kita. Ada masalah masuk di pelayanan kita. Ada masalah masuk dalam relasi kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Tuhan izinkan itu untuk menguji sejauh mana tanggung jawab iman kita. Sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita tetap menghormati Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap menjaga kekudusan hidup kita dalam keadaan kita sedang menghadapi pencobaan. Oleh sebab itu saudara, kalau saat ini saudara sedang alami masalah, semuanya kelihatannya baik-baik saja, tetapi mendadak kok ada masalah di rumah tangga kita, di keluarga kita, ada masalah di pekerjaan, di pelayanan kita. Semua masalah itu mungkin mengejutkan kita, tetapi lihat itu sepertinya Tuhan
mendatangkan Yebus dalam hidup kita, berarti kita harus lebih sungguh-sungguh setia dan mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan Yebus yang ada dalam hidup kita membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa, membuat kita terseret dalam penyembahan berhala, membuat kita menjauh dari Tuhan, membuat kita akhirnya gagal untuk menggenapi rencana Tuhan. Ini membutuhkan tanggung jawab, keteguhan hati, dan keberanian untuk terus melewati semua hal itu dan memenangkan situasi yang sedang terjadi. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, sebagaimana masalah-masalah yang pernah kita alami, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Percayalah, kalau wilayah itu, kalau kesempatan itu, kalau berkat itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan akan menyertai kita. Tetap jaga imanmu, jaga hatimu, selesaikan setiap masalah bersama-sama dengan Tuhan. Pelajaran kedua yang kita bisa dapatkan dari perikop ini adalah ketika kita diberkati Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kita dengan pencapaian-pencapaian yang sangat baik, dengan keberhasilan-keberhasilan, dengan kepemilikan yang bertambah dalam hidup kita, kita harus tetap menghormati Tuhan apapun keadaannya. Kita harus menghormati Tuhan dan menjaga. Kita juga menghormati milik sesama. Saudara-saudara, ada banyak orang ketika diberkati Tuhan, hatinya semakin padam untuk mengasihi Tuhan. Karena hatinya semakin menyala dengan berkat Tuhan. Tetapi semakin padam untuk mengasihi Tuhan sebagai pemberi berkat. Ada banyak orang ditambah-tambahkan kekayaannya. Hatinya semakin menyala, mencintai harta dan uangnya, tetapi semakin padam untuk mengasihi Tuhan. Ada banyak orang yang ketika Tuhan naikkan dia dalam posisi yang semakin tinggi, jabatan yang semakin tinggi, hatinya semakin dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan akan jabatan itu, tetapi semakin jauh dari kerendahan hati, semakin tidak mau menundukkan diri kepada Tuhan yang sudah memberikan dia jabatan dan pengaruh yang kuat itu. Tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kita syukuri untuk keluarga, untuk anak, untuk pekerjaan, untuk jabatan, untuk keberhasilan, untuk segala sesuatu yang berhasil kita miliki saat ini. Tetapi kita harus ingat, kita tetap punya tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik, untuk tetap menghormati Tuhan sebagai sumber berkat yang membuat kita memiliki sesuatu yang baik itu. Dan kita juga harus belajar menghormati miliknya orang lain. Jangan cemburu miliknya orang lain. Jangan menginginkan miliknya orang lain. Fokus saja bersyukur dengan milik yang Tuhan berikan dan kembangkan dengan sebaik-baiknya. Justru ketika kita berpikir tentang orang lain, bagaimana caranya saya bisa jadi berkat, mengalirkan berkat Tuhan kepada orang lain lewat apa yang aku miliki saat ini. Ketika sikap-sikap yang benar tentang kepemilikan itu yang diikuti dengan tanggung jawab, percayalah Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar dalam hidup saudara. Tuhan akan mempercayakan kepemilikan yang ditambah-tambahkan. Tuhan akan mempercayakan saudara berkat yang lebih besar karena memang saudara sungguh-sungguh bisa dipercaya oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah berikan. Bersyukur untuk hal-hal baik yang kami miliki saat ini. Kami bersyukur untuk rumah tangga kami, bersyukur untuk keturunan, bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur untuk pelayanan,
bersyukur untuk kekayaan yang Tuhan tambahkan, bersyukur untuk banyak kesempatan yang akhirnya kami mendapatkan kepemilikan yang lebih banyak. Kami bersyukur untuk semua itu sebagai anugerah Tuhan, sebagai berkat yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan kami hikmat bagaimana mengelolanya dengan benar. Tuhan berikan kami kerendahan hati. Kami senantiasa ingat itu anugerah Tuhan. Roh Kudus bantu kami semua, supaya kami tidak menjadi lupa diri, tidak menjadi sombong, dan akhirnya kami tidak menghormati Tuhan pada saat Tuhan berikan kami kelimpahan berkat. Ketika Tuhan berikan kami kepemilikan yang semakin besar, Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjaga hati kami tetap mengasihi Tuhan. Semakin kami diberkati, kami semakin mencintai Tuhan. Semakin Tuhan tambahkan kekayaan kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin menghormati Tuhan, kami semakin ingin memuliakan Tuhan. Tolong kami juga supaya kami tetap bisa menjaga hati, menghormati milik orang lain. Kami tidak menyerobot milik orang lain, tetapi kami bisa menghormati sebagaimana kami juga ingin dihormati orang lain. Roh Kudus menegaskan kembali kebenaran dalam hidup setiap anak-Mu saat ini, supaya lewat respon mereka yang baik, Tuhan tambahkan berkat-berkat dan kepercayaan-Mu kepada anak-anak-Mu semuanya. Sehingga semua semakin maju, semakin berkembang, semakin berhasil, semakin dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Tetap percaya, tetap beriman, tetap berharap Tuhan pasti bisa menolong. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita akhiri, mari kita mengucapkan bersama-sama dengan penuh pengharapan, kerinduan, dan iman bahwa Mazmur 4 ayat 8-9 ini benar-benar kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Mari nikmati dan alami bersama-sama Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.